Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Awang, dalam mapel matematika peminatan kelas 10. Kali ini kita akan mencoba untuk membahas materi berikutnya, masih di fungsi eksponen, tapi kali ini kita akan mencoba membahas tentang melukis fungsi eksponen. Sebelumnya, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu supaya nanti belajar kita lancar, optimal, serta bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana melukis fungsi eksponen pada koordinat kartesius ya. Biasanya fungsi eksponen itu dinyatakan dalam bentuk y sama dengan a pangkat x. Tapi kalau dalam berbagai aplikasi sains, fungsi eksponensial itu berada dalam bentuk y sama dengan n kali a pangkat kx ya. Seperti ini jadi ya. N kali a pangkat kx. Ini k-nya bisa bermacam-macam, n-nya juga bisa bermacam-macam ya. A-nya juga bisa bermacam-macam juga. Tentunya ini berupa konstanta. Contoh ya, contoh 1. Lukiskan sekitar grafik kurva fx sama dengan 2 pangkat x ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita akan bahas secara lengkapnya. Fx sama dengan 2 pangkat x. Langkah pertama, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Jika x sama dengan min 3, maka f min 3-nya berapa? Fx di sini nanti dinyatakan sebagai y, berarti nanti akan ada koordinat x, y gitu. Kemudian untuk yang ini kita bahas dulu. Jika x sama dengan min 3, maka fx-nya atau f min 3-nya adalah 2 pangkat min 3. 2 pangkat min 3 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Yaitu sama dengan 1 per 8. Jadi ini nilainya 1/8. Nah, kemudian sama pengerjaannya hampir sama ya, x sama dengan min 2. F min 2 adalah 2 pangkat min 2. Langsung saja, pasti 1 per 2 pangkat 2 adalah 4. Berarti ini adalah hasilnya 1/4. Selanjutnya, x sama dengan min 1. F min 1 sama dengan 2 pangkat min 1 sama dengan setengah. Ini hasilnya adalah setengah. Kemudian kita cari tahu juga x sama dengan 0. Maka F0 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 0 adalah 1. Maka ini nilainya sama dengan 1. Untuk x sama dengan 1 bagaimana ya? Untuk x sama dengan 1, F1 2 pangkat 1 sama dengan 2. Ini 2. Dan seterusnya nanti pasti jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi kita sudah dapat bentuk tabelnya, nilai x berapa, nilai fx berapa. Berarti kita akan punya nilai x dan y yang akan kita buat dalam bentuk sketsa grafik kurva di koordinat kartesius ya. Oke, ini langkah berikutnya, karena di sini tidak cukup, maka kita beralih ke slide berikutnya. Nah, ini sudah tertulis dengan rapi. Ada x sama dengan min 3, maka fx-nya adalah 1/8, dan seterusnya. Oke. Bagaimana cara menggambarkannya? Nah, ini sudah disediakan koordinat kartesius di sini. Jadi kita cukup mencari titik-titik pada saat x sama dengan min 3. X sama dengan min 3 itu 1/8. Kira-kira di sinilah. Nah, kira-kira di sini. Ini x sama dengan min 3. Kemudian untuk x sama dengan min 2, 1/4. Misalkan di sini. Oke, untuk selanjutnya x sama dengan min 1, setengah di sini misalkan ya. Kemudian x sama dengan 0, y-nya sama dengan 1. X sama dengan 1,
Y-nya sama dengan 2. Nah, di sini. Kemudian X sama dengan 2, Y-nya sama dengan 4. Nah, di sini. X sama dengan 3, Y-nya sama dengan 8. Nah, bagaimana membuat sketsanya? Apakah nanti kalau di buku ini digaris lurus? Bukan, karena ini berupa kurva, artinya nanti ini berupa garis yang kurva ya, bukan garis lagi, kurva yang sedikit halus ya. Ini saya coba pakai warna lain dulu. Saya pakai warna ini aja. Oke, berarti nanti mungkin jadinya seperti ini. Nah, menggambarnya memang sedikit susah ya. Jadi, tidak masalah. Nanti dicoba saja berkali-kali. Ini sekilas tentang bagaimana cara menggambarkannya. Jadi, ini yang disebut sama Y sama dengan 2 pangkat X. Kurva seperti ini yang kita sebut Y sama dengan 2 pangkat X. Nanti silakan dicoba saja di rumah, digambar seperti ini ya. Fx sama dengan 2 pangkat X itu seperti apa ya. Kita digambar kembali sehingga kita akan mendapatkan bentuk yang sesuai dengan bentuk contoh seperti ini ya. Seringnya kita menggambar nanti akan mengakibatkan kita tahu bentuk 2 pangkat itu seperti ini. Nanti akan juga tahu 3 pangkat itu seperti ini dan seterusnya. Oke, ini kalau sudah digambar dengan menggunakan komputer seperti ini ya. Jadi kita akan bisa lihat titik A, B, C, D, E, F, G-nya ini nanti kalau digambarkan dalam bentuk grafik yang melengkung, grafik yang lurus. Nah, naiknya ini kita sebut sebagai naiknya secara eksponensial. Ini kita sebut sebagai grafik fx sama dengan 2 pangkat x. Seperti ini ya. Oke, kemudian kita coba lagi. Contoh kedua, bagaimana kalau mendapat bentuk fungsi gx sama dengan setengah pangkat x ya. Kalau tadi kan 2 pangkat x ya, seperti yang tadi 2 pangkat x. Sekarang bagaimana jika setengah pangkat x? Setengah pangkat x ini kita juga bisa cari tahu dulu. Saya ganti dulu warnanya. Kita bisa cari tahu x sama dengan min 3, y-nya itu berapa, dan seterusnya. Kita coba beberapa dulu. X sama dengan min 3, maka G min 3-nya adalah setengah pangkat min 3 gitu ya. Setengah pangkat min 3. Setengah pangkat min 3, berarti kan ini nanti kalau pangkat min berarti kan yang atas jadi bawah, bawah jadi atas. Berarti sama saja 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nih, 8. Begitu juga X sama dengan min 2, maka pasti di sini adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Setengah pangkat 0 sama dengan pasti 1 ya. Setengah pangkat 1 ya. Nah, ini kalau bentuknya X sama dengan 1, maka G1-nya sama dengan setengah pangkat 1 sama dengan setengah Kemudian setengah pangkat 2 sama dengan 1/4 dan setengah pangkat 3 adalah 1/8. Oke, kita sudah dapatkan tabelnya sehingga nanti bisa kita gambarkan dengan lebih teliti ya. Oke, ini sudah saya salin dalam bentuk tabel yang dirapi. 8, 4, 2, 1, setengah, 4, 1/8. Untuk Gx sama dengan setengah pangkat. Langkah pertama, seperti tadi ya, ketika X sama dengan min 3, Y-nya sama dengan 8. Nah, seperti ini. Kemudian ketika X sama dengan min 2, Y-nya sama dengan 4. Nah, ketika X sama dengan min 1, Y-nya sama dengan 2. Nah, di sini.
Ketika X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1, tepatnya di sini. Kemudian ketika X-nya sama dengan 1, maka dia setengah. Setengah tepatnya di sini. Kemudian seperempat di sini, seperdelapan sedikit mepet ya. Sehingga nanti kita bisa gambarkan, saya ganti warna dulu. Oke, seperti ini. Saya bisa gambarkan dengan tidak usah pakai penggaris ya tadi ya. Nah, oke, kemudian seperti ini, kemudian seperti ini. Nanti akan lebih bagus ketika ini digambarkan di buku. Ini karena di komputer, maka cenderung tidak rapi ya. Oke, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya akan saya beri tips bagaimana cara menggambar dengan bagus di komputer. Oke, itu sudah mendapatkan sebuah fungsi, sketsa fungsi ya. Ini fungsi gx sama dengan setengah pangkat x. Nah, kita sudah dapatkan. Kalau digambarkan dengan menggunakan komputer, hasilnya seperti ini. Nah, ini titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G ya. Jadi ini kita punya A, B, C, D, E, F, G. Digambarkannya nanti dengan mulus seperti ini. Nah, ini kita namakan GX sama dengan setengah pangkat X. Usahakan ketika membuat sketsa seperti ini, di bagian akhir, bagian kanan seperti ini, dikasih keterangan. Fungsi apa, penjelasannya seperti apa. Sebenarnya fungsinya Gx, penjelasannya adalah setengah pangkat X. Jadi, setiap kali membuat kurva, garis, dan seterusnya, dikasih keterangan. Oke, sekarang untuk Y sama dengan, atau Gx sama dengan setengah pangkat X sudah kita bahas. Berikutnya, kita akan bandingkan ya. Bandingkan dua sketsa yang tadi kita buat, yaitu fx sama dengan 2 pangkat x dan gx sama dengan setengah pangkat x. Ternyata fx sama dengan 2 pangkat x itu seperti ini. Ini namanya fx sama dengan 2 pangkat x. Kemudian ini gx sama dengan setengah pangkat x. Dua grafik atau dua sketsa ini mirip ya, yang merah maupun biru. Mirip tapi seperti dicerminkan. Di sifat-sifatnya hampir sama, tetapi yang satu pasti dia naik, yang satu turun. Nilai-nilainya pun hampir sama ya, seperdelapan, seperti berkebalikan. Itu kita sudah bandingkan antara fx sama dengan 2 pangkat x dan y sama dengan setengah pangkat x. Berikutnya kita akan coba dengan contoh lain lagi ya. Contoh ketiga, bagaimana jika kita diminta untuk menggambarkan fungsi h(x) sama dengan min 2 pangkat x. Ini min 2 pangkat x. Kita coba, nih hati-hati, ini min 2 pangkat x ini minnya tidak melekat pada 2, tapi minnya melekat pada 2 pangkat x. Bagaimana sih sebenarnya itu penjelasannya? Kita coba. Saya ganti dulu warnanya. Saya hapus dulu. Saya ganti warna putih lagi. Oke. Ketika X sama dengan min 3, maka H-3 adalah min dari 2 pangkat min 3. Gini sebenarnya. Nah, min-nya itu di luar ya. Jadi ini kalau saya teruskan, min dari 2 pangkat min 3 adalah 1 per 2 pangkat 3 adalah 8. Nah, seperti ini jadinya ya. Yaitu min 1/8. Begitu juga kalau untuk X sama dengan min 2, pasti jadinya adalah min 1/4. Ini juga jadinya min 1/2. Kalau min 2 pangkat 0 berarti 2 pangkat 1 adalah 2 pangkat 0 adalah 1. Kemudian 2 pangkat 1 adalah 2, berarti ini min 2. Kemudian ini 2 pangkat 2, 4, karena ada minnya depannya, jadi min 4. Kemudian
Kalau X yang sama dengan 3, min 2 pangkat 3 adalah min 8. Jadi hati-hati karena yang seperti ini akan berbeda ya. Hati-hati ya. Hati-hatinya bagaimana? Min 2 pangkat X itu tidak sama dengan min 2 yang dipangkatkan X ya. Hati-hati. Kalau ini kamu anggap sama, maka bisa berbeda hasilnya ya. Oke. Ini sudah kita salin hasilnya di slide berikutnya. Min 1/8, min 1/4, min 1/2, min 1, min 2, min 4, min 8. Kita akan mencoba mengerjakannya. Min 1/8 letaknya di sini. Nah, di sini ya. Kemudian min 1/4 letaknya di sini. Min setengah ya, min setengah di sini. Min 1 di sini. Kemudian min 2 di sini. Terus min 4 di sini ya. Nah, secara sekilas kita gambar dengan warna lain. Oke, seperti ini. Kita tinggal gambarkan saja. Oke. Kemudian ke sini. Aduh, ini ada yang salah, saya hapus dulu. Oke. Saya tarik kembali. Kemudian ke bawahnya. Oke. Kemudian saya kasih tanda ini. Ini adalah X sama dengan min 2 pangkat X. Jika digambarkan menggunakan komputer akan jadi seperti ini. Nah, cenderungnya dia turun ya. Dia turun. Nah, ini menyebut turun atau naik itu dari kiri ke kanan ya. Turun. Oke, bagaimana kalau dibandingkan ya? Ternyata fx sama dengan 2 pangkat x dan hx sama dengan min 2 pangkat x itu jadinya seperti ini ya. Jadi dia mirip tapi dicerminkan. Cerminnya di bawah ya. Cerminnya itu di bawah. Seperti ini. Jadi kelihatan banget ini. Nilai-nilainya adalah mirip dengan fx tapi dinegatifkan. Jadi seperti dicerminkan ke bawah. Kita sudah membandingkan antara fx sama dengan 2 pangkat x dan hx sama dengan min 2 pangkat x. Contoh yang keempat, kita punya fungsi lagi, yaitu fungsi px, 2 pangkat min x plus 1. Ada level kesulitan lagi di sini, tambah level kesulitan, yaitu ada fungsi tapi ditambahi 1. Bisa saja nanti keluar soal, ya, bisa tambah 3, tambah 7, atau min 5, dan seterusnya. Jadi intinya adalah dia fungsi eksponen tapi diberi tambahan nilai sama dengan 1 ya. Bagaimana caranya untuk mengerjakan soal seperti ini? Kita mencoba mengurutkan tabel ini dulu. Jadi nanti kalau sudah bisa, sudah lancar, mungkin langsung bisa dilewati baris kedua dan baris ketiga, langsung menuju baris keempat seperti ini. Bagaimana caranya? Kita amati dulu, 2 pangkat min x itu sebenarnya adalah 1/2 pangkat x ya. Karena ini pangkat negatif, maka jadi seperti ini bentuknya. Jika x sama dengan min 3, maka pasti ini jadinya adalah 2 pangkat min dari min 3 ya. 2 pangkat min dari min 3. Alias dia adalah 2 pangkat 3. Maka ini jadinya pasti 8. Nah, ini juga hampir sama nih. Pasti 2 pangkat min 2, berarti 4. 2 pangkat min 1, 2 pangkat 1 adalah 2. 2 pangkat min 0, ini pasti 1 ya. Nah, untuk x sama dengan 3 misalkan ya.
Jadi 2 pangkat min 3 pasti adalah 1/2 pangkat 3 alias 1/8. Ini jadinya adalah 1/8. Pasti ini 2 pangkat min 2, pasti ini pasti jadinya 1/4, ini pasti jadinya setengah. Nah, oke. Kita tinggal menambahkan ini. Dari atas ke bawah ini kan tambahkan 1, berarti ini jadinya 9, ini jadi 5, ini jadi 3, ini jadi 2, ini jadinya adalah 1/2, 1/4, dan 1/8. Nah, ini kita dapatkan PX-nya ya, sama dengan yang ini ya. 9, 5, 3, 2, 1/2, 1/4, dan 1/8. Kita pakai yang ini untuk nilai Y nanti. Dan ini dan ini untuk nilai X. Saya hapus yang ini dulu. Jadi kita akan dapatkan nilai X, Y-nya menggunakan tabel ini. Oke ya. Kita dapatkan 9, 5, 3, 2, 1/2, 1/4, 1/8. Hampir sama dengan tadi caranya, kita tandai titik-titiknya. Ketika X sama dengan min 3, maka nilainya 9. Ketika X sama dengan min 2, nilainya 5. Ketika X sama dengan min 1, nilainya 3. Ketika X sama dengan 0, nilainya 2. Ketika X sama dengan 1, nilainya 1/2. 1/2 berarti nilainya di sini. 1/4 di sini. Semakin mendekati garis X sama dengan 1 ya. Jadi nanti 1/8 bagaimana? Di sini. Maaf. Ada salah ini. 1/8 sedikit mepet di sini. Oke, kita akan mencoba membuat sketsa kurvanya dengan warna kuning seperti tadi. Jadi hampir sama bentuknya, itu pasti hampir sama. Sedikit tidak beraturan, kita coba kembali. Kemudian ke bawah. Dan seterusnya seperti ini. Nah, terus ini kita tandai ini sebagai PX. PX itu sama dengan 2 pangkat min X ditambah dengan 1. Kita sudah dapatkan kurvanya seperti ini ya. Kalau digambarkan dengan menggunakan komputer seperti apa? Seperti ini kurvanya. Jadi dia punya nama di sini, kita namai dulu. PX sama dengan 2 pangkat min X ditambah 1. Nah, ini kurvanya mirip dengan setengah pangkat X ya. Tapi bagaimana sih perbandingannya? Kita lihat bandingan kurva GX yang tadi kita gambar, yang merah ya. Ini kurva GX. Saya tambah dulu kurva GX. Ini kurva PX. Kita bandingkan ya. Jadi PX itu pada dasarnya adalah kurva setengah pangkat X, tapi dinaikkan 1 semuanya. 3 jadi ini 1/8 jadi 1/8. 1 jadi 2, 2 jadi 3, 4 jadi 5, dan seterusnya. Ini kita sudah bahas ini. Intinya adalah naik. Jadi kalau ini ditambah 2, pasti naiknya juga 2. Kalau ini ternyata min 2, berarti turun 2 ya. Itu dulu tentang bagaimana cara melukis fungsi eksponen Y sama dengan A pangkat X. Berikutnya silakan kamu coba di buku ya, tentunya di buku saja,
atau di kertas kosong A4 misalkan, nanti dilukiskan dalam koordinat kartesius ya, di buku boleh, di kertas A4 boleh, atau malah di kertas peta juga malah lebih bagus. Yang perlu dicoba adalah bagaimana kita membandingkan fx sama dengan 3 pangkat x dan gx sama dengan 3 pangkat min x. Jadi nanti gambarnya seperti apa, dilukiskan dalam satu koordinat ya. Kemudian juga ini silakan dicoba, ada satu fungsi lagi yaitu fungsi hx sama dengan 2 pangkat 2x. Ini mencobanya ini tidak berupa tugas, tapi hanya berupa latihan biasa saja. Oke, sekian dulu untuk materi pada pertemuan kali ini. Untuk materi berikutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat fungsi eksponen itu seperti apa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.